Puji Tuhan, Bapak Saudara. Selamat malam. Kita jumpa kembali malam hari ini dalam online discipleship. Malam hari ini kita akan membahas satu tema, yaitu tentang bejana kemuliaan. Ya, ternyata Bapak Saudara, ya, Allah punya tujuan, ya, atau kehendak. Kehendak itu bukan hanya sekedar ketika Dia menyelamatkan atau menolong dalam kehidupan kita, ya. Nah, ada yang namanya tujuan akhir dari kehendak Allah, ya. Ada tujuan akhir dari kehendak Allah. Pertanyaannya sekarang, ya, apakah tujuan akhir kehendak Allah atas hidup Anda? Nah, ini yang jarang ditanyakan, ya. Apakah tujuan akhir kehendak Allah atas hidup Anda? Nah, jadi ada tujuan dari tahap ke tahap, sehingga ada kata akhir, tujuan akhir dari kehendak Allah atas hidup Anda. Nah, kita lihat ya, tahapan-tahapannya. Pertama, ada tahap pertama. Mula-mula, Anda diberi tawaran akan keselamatan bagi jiwa Anda yang harus diterima dengan iman. Menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, ya, dan mengakui darah Tuhan Yesus sebagai penebus dosa Anda. Kemudian Anda dilatih hidup dalam iman. Ini tahapan pertama. Tujuan Allah, ya. Dia datang, Bapa menurunkan anaknya, memberikan Tuhan Yesus kepada kita semuanya. Surga menawarkan akan adanya keselamatan bagi jiwa-jiwa yang sedang dijajah oleh si iblis. Dan itu harus diterima dengan iman, dengan cara menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Lah, saudara, dari iman keselamatan itu, kita mulai mengerti bahwa segala sesuatu yang boleh kita terima dari Bapa itu harus dengan iman caranya. Jadi passwordnya ya adalah iman. Tuhan Yesus sendiri berkata, kalau anak manusia itu datang, apakah dia mendapati iman di bumi atau tidak? Orang yang punya iman, mereka bisa ditolong. Ingat ya, kisah daripada orang lumpuh yang digotong oleh 4 orang sahabatnya. Ya. Nah, lalu Tuhan menolong dia. Kenapa Tuhan menolong orang itu? Karena Tuhan melihat iman. Walaupun itu bukan iman si lumpuh itu, tapi iman dari yang membawa si lumpuh itu kepada Tuhan. Jadi, dengan kita memiliki iman, modal iman itu, kita bisa meraih banyak hal yang dari Tuhan. Ya, kelimpahan, kesehatan, atau hal-hal yang lainnya yang bisa kita minta dan kita terima dengan iman. Nah, itu adalah tahap pertama. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara masih ada di dalam level ini, ya, iman Anda hanya dalam perkara keselamatan, kesembuhan, ya, pertolongan Tuhan dalam hal kebutuhan hidup Anda dan sebagainya, Anda masih ada di dalam tahap pertama dari rencana dan tujuan Allah di dalam kehidupan kita. Amin. Ya. Nah, sekarang kita masuk ya untuk memahami tahap yang kedua dari tujuan Allah. Tahap yang kedua, Allah memanggil Anda untuk mengikut Yesus dan memikul salib setiap hari. Karena ia bertujuan menjelmakan Yesus ke dalam diri Anda. Di sini, Anda boleh dilatih untuk mendengar suara Roh Kudus, mendengar suara Tuhan Yesus, dan mendengar juga suara Allah Bapa. Jadi tahapan dari tujuan Allah memanggil kita adalah, yang kedua, kita disuruh ikut Yesus dengan syarat pikul salib setiap hari. Apa artinya pikul salib? Anda harus melawan kehendakmu, meninggalkan keinginanmu, lalu
mulai mengerti kehendak Tuhan, suka dengan kehendak Tuhan, lalu mulai berjalan menurut rencananya Tuhan. Itu namanya pikul salib. Dan itu harus dilakukan setiap hari dalam kehidupan kita. Amin. Jadi tahapan pertama itu, ya, tadi sudah saya katakan, kita menerima apa yang kita inginkan, apa yang kita dambakan, apa yang kita butuhkan. Tuhan tolonglah. Ya, Tuhan tolonglah. Akhirnya dia menolong Anda. Tapi jangan terus ada di daerah itu. Masuk pada tahap yang kedua. Kita harus mengetahui tujuan Allah memberkati, menyembuhkan Anda, memulihkan Anda. Dia memanggil untuk Anda boleh ikut dia. Memikul salib setiap hari. Tujuannya apa? Supaya dalam kehidupan kita, ketika kita berani memikul salib sangkal diri setiap hari itu nanti akan membuat kita berubah di hadapan Tuhan. Ya, akan menjelmakan Yesus ke dalam diri kita ini. Nah, di sini Anda mulai dilatih di tahap yang kedua ini. Dilatih untuk apa? Dilatih untuk bisa mendengar suara Roh Kudus. Dilatih untuk bisa mendengar suara Tuhan Yesus. Dan dilatih untuk bisa mendengar suara daripada Allah Bapa. Kenapa harus dilatih? Saudara, untuk bisa ikut Yesus, Anda harus dengar ajakannya, betul? Anda harus dengar instruksinya. Kalau Anda tak pernah bisa mendengar suara Tuhan, bagaimana Anda bisa mengikut jalan Tuhan? Nah, ini penting ya. Jadi orang Kristen harus bisa dengar suara Tuhan. Jadi orang Kristen harus bisa dengar suara Roh Kudus. Jadi orang Kristen harus bisa dengar suara Allah Bapa. Sehingga setiap hari Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus itu ketika dia memberikan arahan dalam kehidupan kita, Anda tahu, Anda dengar. Karena dia berbicara. Amin. Dia berbicara. Nah, di tahap yang kedua ini, kita mulai menundukkan diri kepada kehendak dia yang telah memanggil kita ini. Amin. Nah, saudara, kita tahu ya, setelah banyak hal kedagingan dibersihkan oleh pertolongan Roh Kudus, sehingga hati Tuhan Yesus menjelma di dalam Anda. Anda sekarang boleh memiliki sifat-sifat Tuhan Yesus. Sifat-sifat Tuhan Yesus itu apa contohnya? Antara lain, Anda akan memiliki sifat dari Tuhan Yesus, yaitu kelemah lembutan. Anda akan memiliki sifat dari Tuhan Yesus, yaitu kerelaan dari Tuhan Yesus untuk mentaati semua perintah daripada Allah Bapa itu. Yuk kita lihat beberapa ayat malam hari ini ya. Dalam Kisah Para Rasul, pasal 2, ayat 38 sampai ayat yang ke-39. Perhatikan di sini, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia, yaitu Roh Kudus. Sebab bagimulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang-orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Saudara, ini kisah terjadi ketika Petrus satu kali setelah pencurahan Roh Kudus di loteng Yerusalem itu, Petrus itu khotbah. Ketika dia berkhotbah, saudara, 3.000 jiwa, ya, 3.000 jiwa itu bertobat saat itu. Bayangin saudara, ini panen besar-besaran ya. Nah, 3.000 jiwa dimenangkan bertobat. Lah, orang yang 3.000 jiwa bertobat ini, mereka ya dianjurkan oleh Petrus, bertobatlah, hendaklah kamu masing-masing ya memberi dirimu untuk dibaptis dalam nama Yesus supaya memperoleh pengampunan dosa. Ketika dosamu sudah diampuni, kamu akan menerima karunia. Ya, jadi prinsip dasarnya,
Yang menjadi pemisah antara Allah dengan kita itu adalah segala jenis dosa kita, ya, dan kejahatan kita. Kalau dosa kejahatan sudah dibereskan, akses surga kepada diri Anda itu sekarang sudah tersambung, sudah terhubung, sehingga transportasi ya dari surga ke bumi itu tidak ada lagi penghambatnya atau gapnya, sehingga doamu lebih cepat untuk dikabulkan oleh Tuhan. Ya, kamu akan menerima karunia ketika dosamu sudah diampuni. Dan Petrus mengatakan, sebab bagi kamulah janji itu, bagi anak-anakmu, dan bagi orang-orang yang masih jauh sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Jadi ini janji yang tadi sudah kita bahas tentang tahap pertama tadi. Bagaimana Allah menjamin di dalam kehidupan kita. Tapi selanjutnya, Tuhan Yesus memanggil semua orang yang letih, lesu, dan berbeban berat tadi. Kalau kita perhatikan dalam Matius 11 ayat 29, ya, di sini dikatakan, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Ya, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Saudara, ayat 29 ini diawali dengan ayat 28, bukan? Ayat 28 tidak saya kutip di sini malam hari ini, tapi ayat 28 itu ayat kesukaan Bapak Ibu Saudara, pasti hafal dengan ayat itu ya. Ya, Matius 11 ayat 28 bunyinya apa? Marilah kepadaku, hei kamu sekalian yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itu sama dengan apa yang diberitakan oleh Petrus tadi. Bertobatlah, ya, untuk menerima janji daripada Allah itu. Untuk menerima karunia daripada Allah itu. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Amin. Nah, jadi awalnya Tuhan menawarkan way out, solusi hidup Anda. Apapun persoalanmu, ketika engkau datang kepada Tuhan, Tuhan akan bereskan. Amin. Dosa aja diampuni, apalagi cuma masalah-masalah secara fisik dan materi di dunia ini. Dia sanggup untuk melakukan, mengerjakannya dalam kehidupan kita ini. Amin. Tapi setelah itu, Tuhan Yesus mengatakan, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ajakan Sang Juru Selamat yang kedua, tahap yang kedua adalah supaya kita mau pikul kuk. Ya, nah, ketika orang dipasang kuk itu, hidupnya nggak bebas lagi. Nggak bisa bilang semau gue lagi. Ya, nah, nggak bisa bilang suka-sukaku, nggak bisa. Nggak bisa bilang ini mulut-mulutku, ini mata-mataku, ini tangan-tanganku, ini kaki-kakiku sendiri, emangnya ngapain? Nggak bisa begitu. Ya, sekarang mulai ini, pikulah kuk yang kupasang. Anda sekarang terikat dengan Tuhan. Ya, di sini kehendak bebasmu sekarang harus dilepaskan. Anda sekarang ikut Tuhan. Ya, ikut Tuhan. Apa artinya ikut Tuhan itu? Tadi sebelum acara ini kan saya ajak memuji Tuhan. Mataku tertuju padamu. Ya, bimbing aku masuk rencanamu. Nah, ketika orang pikul kuk yang dipasang oleh Tuhan ini, matanya harus tertuju kepada yang mengajak itu. Supaya Anda ikut dia. Ya. Di mana dia berada, yang ikut itu ada di situ juga. Ketika yang mengajak belok kanan, yang ikut itu harus belok kanan juga. Ketika yang mengajak itu berhenti, yang mengikut itu juga ikut berhenti juga. Itu namanya ikut. Amin.
Nah, mengikut Yesus itu pengertiannya secara simpel, itu seperti ini. Semua gerak-geriknya Yesus, Anda ikuti. Itu namanya ikut Yesus. Ambil keputusan ikut Yesus, harus rela kehilangan hak. Anda lihat ya, banyak sekali Tuhan Yesus memberi perumpamaan atau tantangan kepada orang-orang yang akan mengikut Dia. Yesus katakan, kalau kamu mengikut aku, harus meninggalkan bapak ibumu, ya, keluargamu, lah dan sebagainya. Persyaratannya banyak, ya. Ikut Yesus, konsekuensinya banyak kehilangan hal-hal yang bersifat ego atau diri kita sendiri. Jadi tujuan hidup Anda bukan untuk kesenanganmu lagi, tapi sekarang tujuan hidup kita apa? Kita bisa selaras dengan yang kita ikuti itu. Kemana dia pergi, aku mau ada di tempat itu. Amin. Lah, ketika Anda mulai mengikuti gerak-geriknya, ketika dia jalan, tangannya diangkat, Anda ikut tanganmu diangkat, ya. Ketika dia senyum, Anda ikut senyum. Itu namanya ikut. Ya, coba saudara, kalau nanti Anda diikuti seseorang, ya, lalu dia ikutin gerak-gerik Anda. Anda jengkel ya. Ngapain sih kamu itu ikut-ikut saya? Gua senyum, lu ikut senyum. Gitu ya. Gua angkat tangan, lu ikut angkat tangan. Gitu ya. Risih ya. Tapi Tuhan Yesus nggak risih. Tuhan Yesus malah bilang, ayo ikut aku, tiruin gayaku. Tiruin cara berbicaraku. Tiruin hikmatku. Bagaimana aku memandang sesuatu, begitulah kamu juga memandang sesuatu seperti caraku memandang sesuatu. Ya. Lah, saudara, ketika kita terus mengikuti gayanya Yesus, lama-lama Anda terbiasa. Dan orang yang melihat Anda, mereka mulai terbayang-bayang tentang Yesus, bukan? Ketika Anda melakukan gerakan yang pernah dilakukan oleh Yesus, ketika Anda seorang diri, nggak ikut Yesus, nggak ada Yesusnya, lalu Anda memperagakan apa yang Anda tiru dari Tuhan Yesus itu, orang akan bilang apa? Kamu kok kayak Yesus ya? Ngerti saudara maksud saya? Ngerti saudara maksud saya? Nangkep ya? Saya ambil contoh secara harian yang simpel seperti ini, supaya kita mengerti ketika kita ikut, ya, mengikut Yesus, meniru gayanya Yesus, menjiplak semua apa yang dikerjakan oleh Yesus, sampai itu menjadi style dalam kehidupan Anda. Orang yang memperhatikan Anda, mereka mulai berkomentar, kamu kok mirip Yesus ya? Kamu kok mirip Yesus ya? Ngerti ya maksud saya? Nah, saudara, itulah komentar dari orang ini, beberapa orang terhadap Anda itu memberi konfirmasi. Yang Anda kerjakan, yang Anda ucapkan, yang Anda pikirkan, dan yang Anda lakukan, sekarang bukan seperti dirimu lagi. Tapi seperti yang Anda tiru tadi, betul? Belum nangkep lagi? Saya harap ngerti maksud saya. Jadi ketika kita ikut Yesus, Anda diwajibkan untuk meniru Yesus. Ketika Anda mulai meniru Yesus, gayamu sekarang gayanya Yesus, betul? Gayamu sendiri nggak ada. Orang sekarang melihat, menilai Anda, memperhatikan Anda, komentarnya cuma satu. Kamu sekarang, gayamu kok mirip Yesus. Ngerti, saudara? Ya? Nah, umpama ya, Yesus itu murah hati, betul? Sebelum Anda ikut Yesus, Anda itu orang yang hitungan banget. Pelitnya luar biasa. Sampai punya 3 gelar tadi itu ya. Pelit, pedit, ben kikir.
gitu ya. Wah, saudara, ketika Anda mulai ikut Yesus, mengenal Yesus, lalu ikut stylenya Yesus, punya sifatnya Yesus yang murah hati, orang akan kaget. Gitu. Ini bukan kayak kamu dulu. Kamu itu kan orang pelit. Sekarang kamu kok jadi murah hati kayak Yesus. Ya, kayak Yesus, seperti Yesus. Sekarang coba cek dalam hidup Anda. Berapa lama Pak Kis sudah ikut Yesus? Berapa lama Pak Andre Pangestian sudah ikut Yesus? Berapa lama Bu Santa Elizabeth sudah ikut Yesus? Sekarang coba lihat. Ngaca sendiri di depan kaca. Ya. Senyummu senyumnya siapa? Yang Anda lakukan hari ini sudah mirip Yesus belum? Ayo, mulai ya. Dampak daripada orang ikut Yesus harus berubah menjadi sama seperti Yesus. Amin. Nah, dalam 2 Korintus 3 ayat yang ke-18 dikatakan begini. Kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Artinya jelas, bisa dilihat, bisa dinilai, bisa dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Amin. Karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita sedang diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Amin. Nah, sekarang mulai. Kalau Anda ikut Yesus nggak berubah jadi sama seperti Yesus. Pengikutanmu kepada Yesus itu tujuannya salah. Orang ikut Yesus itu tujuannya menjadi sama seperti Yesus. Aku mau jadi kayak orang yang saya ikuti itu loh. Jadi sudah ya. Ketika saya mulai gabung di Revival Total Ministry, dulu awal-awalnya saya kagum dengan namanya Pak Andreas Samudra itu. Ya, dari separah hamba Tuhan yang pernah saya lihat dan yang pernah membimbing saya, ya. Satu hamba Tuhan ini agak beda. Beberapa orang bilang Pak Andreas itu hamba Tuhan nyentrik. Ya, kalau membahas satu ayat gitu ya. Nah, ayat yang sama dibahas oleh hamba Tuhan yang lain dan dibahas oleh Pak Andreas. Kadang-kadang, saudara, itu pengertiannya berbeda. Contoh yang sering dipakai oleh Pak Andreas dalam khotbah itu ya untuk membuktikannya itu, contoh tentang Bartimius ya. Bartimius yang buta duduk minta-minta, betul? Nah, kebanyakan kalau Bapak Saudara dengar khotbah itu, kira-kira arahnya kemana? Si hamba Tuhan selalu bilang begini, saudara, kita ini adalah Bartimius yang buta. Kita butuh pertolongan Tuhan. Tolong, gitu ya. Khotbahnya di situ itu arahnya. Kita ini adalah Bartimius. Ketika saya mendengar Pak Andreas khotbah tentang Bartimius ini, ternyata inti dari khotbahnya beda. Saudara, dengar. Kita adalah representatif Tuhan Yesus di muka bumi ini. Akan ketemu dengan Bartimius di sekitar kita. Nah, perannya beda. Itu sudah ya. Di RTM ini, Bapak Ibu Saudara, bukan hanya dijanjikan way out. Bukan hanya dijanjikan pertolongan tok. Itu pasti ada. Karena memang Tuhan mau menolong Anda. Amin. Tapi rencana Allah di dalam pengajaran di RTM ini, semua tujuannya cuma satu. Anda dibawa untuk ikut Yesus, untuk menjadi serupa dengan Dia. Amin. Nah, tempatkan diri Anda, kalau baca firman antara Bartimius dan Yesus itu, jangan tempatkan dirimu sebagai Bartimius.
Tapi tempatkan dirimu sebagai Tuhan Yesusnya yang menolong Bartimius. Amin. Bagaimana Anda bisa menjadi Tuhan Yesus yang menolong Bartimius? Anda harus ikut Yesus. Anda harus meneladani Yesus. Anda harus berubah menjadi seperti Yesus. Ketika Anda berubah menjadi seperti Yesus, Anda akan bisa berperan seperti apa yang Yesus perankan. Amin. Dia bisa menolong Bartimius yang ada di sekitar kita. Amin. Nangkap, saudara, maksud saya. Ya, kita sedang diubah. Ya, tadi dikatakan. Kita sedang diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Jangan kecil hati, walaupun Anda belum seluruhnya ya menghidupi hidupnya Yesus itu. Tapi paling tidak ada unsur-unsur Yesus yang sudah mulai tertanam di dalam hidup Anda. Amin. Dan itu menjadi benih. Tinggal diperbesar kapasitasnya saja. Dan nanti, saudara, Anda akan melihat semakin hari Yesus itu semakin nyata di dalam hidup Anda. Seperti Paulus dalam pengalaman hidupnya. Sampai akhirnya Paulus membuat sebuah slogan. Dia berkata, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang ada di dalamku. Amin. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang ada di dalamku. Sekarang muncul pertanyaan. Pertanyaannya seperti ini. Namun, keadaan menjadi seperti Yesus ini belum kehendak Allah yang terakhir, saudara. Ya, bagi hidup Anda, sifat-sifat lembut dan penurut Tuhan Yesus yang menjelma di dalam Anda, itu ternyata hanya menjadi landasan bagi tujuannya yang terakhir sekali. Nah, perhatikan, apakah itu tujuan daripada Allah yang terakhir kali itu? Tujuan yang pertama tadi ya, tahap pertama, dia menolong Anda. Tujuan yang kedua, dia mengubah Anda menjadi seperti Tuhan Yesus. Sekarang, tujuan Bapak yang terakhir apa itu? Di sini jawabannya. Tahap ketiga. Akhirnya, Allah Bapa yang hendak menjadikan Anda bejana dari kehadirannya sendiri. Bapa hendak melakukan kehendaknya sepenuhnya seperti di surga. Demikian juga di bumi dengan mendiami Anda. Itu tujuan akhir dari Bapa. Tujuannya apa tadi? Dia mau melakukan kehendaknya sepenuhnya seperti di surga, di bumi itu dengan cara mendiami Anda, menjadikan hidup kita ini menjadi bejana kehadirannya. Amin. Yang hadir siapa sekarang? Yang hadir Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus dalam hidup Anda. Hidupmu sekarang menjadi bejana. Hidupku sebagai bejana, ku bawa ke sungaimu Tuhan. Ya, ya, hidup kita sebagai bejana. Nah, isinya sekarang Tuhan di dalam diri Anda itu. Tuhan yang mulia, Bapa yang mulia, Roh Kudus yang mulia. Karena yang mengisi hidupmu dan hidupmu yang menjadi bejana itu isinya adalah perkara-perkara yang mulia, maka hidup Anda boleh disebut sebagai bejana kemuliaan. Amin. Nah, dari bejana kemuliaan itu, kalau dituang, kalau bejana isinya air, dituang, yang keluar apa Bapak Saudara? Yang keluar air, bukan? Kalau bejana itu isinya pasir, dituang, yang keluar apa? Pasir juga. Kalau bejana itu isinya adalah hatinya Allah, ketika dituang, kira-kira yang mengalir apa? Yang keluar apa? Nah, ini penting.
Apa yang sering keluar dari hidup Anda? Apa yang Anda pikirkan? Apa yang Anda katakan? Dan apa yang Anda kerjakan? Itu artinya sama dengan apa yang keluar, terekspresi dari hidup Anda. Nah, pancarannya apa? Ketika Anda mulai berbicara, melakukan sesuatu, kira-kira yang Anda omongin, yang Anda bicarakan, atau yang Anda katakan, atau Anda perbuat, itu kira-kira ide gagasannya siapa? Nah, harus ide gagasannya tuh Tuhan dalam hidup kita ini. Nah, saudara, dalam Matius 6, ayat 9 sampai 10, Tuhan Yesus mengajarkan murid-muridnya untuk berdoa. Doanya begini, karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Doa ini kadang-kadang sudah menjadi hafalan. Bahkan ada orang-orang tertentu atau kelompok tertentu, dia setiap mengakhiri doanya selalu diakhiri dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus ini. Dan mereka bersama-sama dengan hafal mengatakan, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Bagaimana kehendak Allah, bagaimana bumi ini, yang ada di bumi itu terjadi seperti apa yang ada di surga. Bagaimana caranya? Harusnya melalui kehidupan kita. Melalui orang-orang yang hidupnya rela untuk dipakai oleh Allah guna menjadi bejana kemuliaannya. Amin. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan tinggal bersama-sama dengan dia. Amin. Nah, saudara, siapa yang ada di dalam diri Anda? Di sini ada kata kami. Kami itu artinya lebih dari satu. Kalau satu, ya saya, betul nggak ya? Tapi kalau kami, berarti yang ngomong itu mewakili teman-temannya, mewakili timnya. Ya, kalau saya datang sendiri ke kota, ya keluar kota untuk mengajar, ya, nah saudara, saya bilang, ya, Pak Gideon datang dengan siapa? Oh, saya sendiri, ya. Tapi kalau saya bawa teman, kami datang, ya, memberitahukan bahwa nanti tanggal ini kami akan datang. Nanti mereka akan tanya, berapa orang Pak tim yang dibawa? Ya, tapi kalau saya bilang, ya, saya, ya, nanti akan datang, gitu ya. Oh, Pak Gideon yang datang. Tapi kalau kami, kata kami itu pasti nanti orang yang saya ajak ngomong nanya, sama siapa Pak? Ya, berapa orang Pak? Nginep di mana Pak? Dan itu selalu ditanyakan seperti itu. Karena apa? Kata kami. Di sini Tuhan Yesus berkata, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, ya, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan tinggal bersama-sama dengan dia. Dia siapa? Orang-orang yang mengasihi Tuhan Yesus itu. Jadi sekarang dalam diri Anda ada 3 pribadi yang akan bermanifestasi di muka bumi ini. Nanti Anda akan heran, akan melihat siapa yang paling banyak bermanifestasi. Entah itu Roh Kudus, entah itu Allah Bapa, atau itu entah Tuhan Yesus. Enggak peduli, saudara. Yang penting bukan dirimu lagi. Tapi dia yang ada, mereka yang ada di dalam dirimu ini, hidupmu menjadi bejana kemuliaannya itu, hanya melakukan setiap kehendak yang dia mau lakukan, supaya kehendak Bapa itu boleh terjadi di muka bumi ini. Amin. Yohanes 17, ayat yang ke-23. Aku di dalam mereka, dan engkau di dalam aku, supaya mereka menjadi satu dengan sempurna, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Amin. Nah, 1 Korintus 3 ayat 16.
Tidak tahukah kamu bahwa kamu sekalian adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Nah, ini ayat-ayat peneguhannya. Efesus 2 ayat 22. Di dalam Dia, kamu juga turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Amin. Jadi sekarang kita sedang dibangun menjadi kediaman Allah. Rumahnya Allah. Nah, rumah Allah itu, kediaman Allah ini, boleh disebut sebagai bejana kemuliaannya. Kenapa Allah begitu repot-repotnya harus masuk ke dalam diri manusia yang telah ditebusnya itu untuk melaksanakan kehendaknya di muka bumi ini? Nah, ternyata saudara, ada rahasia ya, di mana keinginan Allah itu harus terjadi. Allah Bapa yang hendak menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus. Ia hendak memaksa semua yang di langit, di bumi, maupun yang di bawah bumi, untuk bertekuk lutut di bawah kaki Kristus dan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Dengan mendiami tubuh Anda ditentukannya dari semula untuk menjadi bejana kemuliaan Bapa. Saudara, kira-kira ngerti ya? Kenapa tujuan akhir daripada Bapa itu adalah menjadikan kita sebagai bejana kemuliaannya. Ada satu kerinduan daripada Bapa untuk menaklukkan segala sesuatu di bawah kakinya Kristus. Sesuai dengan janji yang diberikan kepada Yesus setelah dia bangkit dari kematian, Bapak berkata, karena engkau taat, maka aku beri nama di atas segala nama. Setiap lutut boleh bertelut dan setiap lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Ya, nah saudara, itu janjinya Bapaknya kepada si anaknya yaitu Tuhan Yesus. Bagaimana musuh-musuh Tuhan Yesus itu bisa ditaklukkan di bawah kakinya Yesus? Siapa yang menaklukkannya? Nah, sekarang kita lihat ayatnya dulu supaya kita lebih jelas ya bahwa tentang hal menaklukkan semua musuh di bawah kaki Yesus itu adalah merupakan kehendak Allah ya, merupakan kehendak Allah. Dan apa hubungannya dengan memakai Anda sebagai bejana kemuliaannya supaya musuhnya Yesus boleh ditaklukkan di bawah kakinya. Filipi 2 ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang di langit dan yang di atas dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudara, target yang ditaklukkan itu adalah supaya bertekuk lutut segala yang ada di langit, ya, ini di surga, langit, alam roh, ya, dan yang ada di atas bumi, makhluk-makhluk yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, segala lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Lah saudara, kita lihat ya, banyak makhluk-makhluk yang berontak, bukan? Contoh Lucifer, itu berontak, ya. Banyak makhluk-makhluk yang membelot, yang menjadi suku Nephilim itu ya. Itu makhluk-makhluk yang membelot, dan banyak juga mungkin makhluk-makhluk lain selain manusia. Kalau manusia kita sudah tahu, sejak manusia jatuh dalam dosa, manusia itu mewarisi sifat pemberontak, betul? Berontak itu artinya enggak tunduk, belum takluk. Kalau orang boleh diselamatkan, menerima Injil, artinya mereka tunduk dan takluk kepada Yesus, bukan? Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Nah, saudara, dalam Markus katakan, pergilah,
Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan semua makhluk-makhluk itu. Nah, 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-26, ayat yang ke-28. 1 Korintus 15 ayat 28. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah kaki Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah ya, di bawah dia, bukan di bawah ya, di bawah dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Saudara, ayat ini menjadi ayat yang tersulit di kalangan para orang teologi, ya. Siapa menaklukkan siapa di bawah kaki siapa, ya. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua, ya. Nah, saudara, jadi idenya begini. Sekarang ketika Tuhan Yesus sudah bangkit, sekarang Yesus di mana? Duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ngapain? Dia diam saja. Dia duduk. Duduk itu artinya apa? Nah, saya baru jalan pergi lalu saya duduk, ya. Nah, duduk. Ya, duduk. Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Tidak ada keterangan dia kerja apa. Ya. Tapi katakan dia duduk sampai sambil menunggu semua musuh-musuhnya ditaklukkan di bawah kakinya. Jadi dia posisi duduk. Coba Bapak Saudara nanti peragakan sendiri atau bayangkan Anda sedang duduk, ya, sambil menunggu semua musuh-musuhnya ditaklukkan di bawah kaki yang duduk tadi itu. Dia lakukan apa? Enggak lakukan apa-apa. Nah, bagaimana musuh-musuh itu bisa ditaklukkan kalau dia enggak melakukan apa-apa? Nah, di sini yang melakukan bukan Tuhan Yesus. Yang melakukan siapa? Yang melakukan adalah Bapa yang disebut ia tadi itu. Ya, tadi dikatakan, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kakinya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Siapa yang menaklukkan musuhnya Yesus? Allah Bapa. Kehendaknya Bapa. Kita tangkap sekarang. Ada sebuah kerinduan. Ada satu tujuan. Kehendak Bapa yang harus dimengerti oleh setiap anak-anak Allah yang telah ditebus, yang telah diubah menjadi serupa segambar dengan Allah dan dijadikan bejana kemuliaan Allah itu, sekarang harus mengerti misi daripada Bapa itu apa. Ini tujuan akhir. Kenapa disebut tujuan akhir? Ya, sekali lagi saya bacakan ya. Ayat 1 Korintus 15 ayat 28 ya. Coba Anda lihat sekali lagi. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah kaki Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah dia, yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya, ini loh, ya, supaya Allah di sini adalah Bapa, menjadi semua di dalam semua. Nah, ini endingnya. Tujuan akhirnya supaya nantinya Allah menjadi semua di dalam semuanya. Tapi sebelum ini harus Bapak melakukan sesuatu yang harus ditangkap oleh gereja Tuhan yang dijadikan sebagai bejana kemuliaan ini. Bapak ingin menaklukkan ya segala sesuatu, baik yang di atas di langit maupun di atas bumi maupun yang di bawah bumi, bertekuk lutut di bawah kaki Tuhan, kaki Tuhan Yesus. Jadi Bapak melakukan. Bagaimana cara Bapak melakukannya? Melalui hidup kita. Dia masuk dalam hidupmu.
Hidupmu dipakai menjadi bejana kemuliaannya untuk melakukan kehendak Bapa yang mulia itu. Makanya saudara, kalau orang mengerti tentang tujuan Bapa ini, mereka kalau ketemu dengan musuh-musuhnya Yesus, tidak akan berbuat kasar, ya, main cincang, bom dan sebagainya, yang menyiksa-nyiksa mereka, tidak. Menaklukkan, artinya apa? Musuh-musuh itu harus dibuat tunduk dan takluk, berdamai dengan Yesus. Harusnya begitu, ya. Kalau disiksa terus, mungkin dia kalah, dia lari, dia nggak tunduk, dia nggak berani melawan, tapi dia tetap geram. Tujuan Bapak adalah mau menaklukkan, menundukkan. Kalau Anda baca Kolose 1:19 lebih jelas lagi. Bapak sendiri ingin berdamai dengan segala makhluk. Dan Anda dijadikan juru damainya. Supaya musuh-musuh itu boleh takluk di bawah kaki Tuhan Yesus nanti. Nah, saudara, nanti kalau semua itu musuh sudah ditaklukkan, ya, kalau nggak takluk gimana, Pak? Nah, ada namanya tempat sampah, ya. Nah, kalau yang nggak takluk nanti dibuang, ya. Nah, itu yang di-reject keluar ini, dan nanti dibuang. Ada tempat sampah namanya api neraka itu, ya. Nah, itu udah nggak ada ampun ada di sana. Nah, tapi mereka yang mau takluk, dia ikut Yesus. Ya, ikut Yesus. Nah, Yesus yang musuhnya telah ditaklukkan oleh Bapa ini, nanti dia sendiri akan menaklukkan dirinya, ya, menundukkan dirinya di dalam Bapa itu. Supaya Bapa menjadi yang semua di dalam semuanya. Ya, kapan itu terjadi? Setelah langit lama, bumi lama ini diringkus, lalu muncullah langit baru, bumi baru. Nah, di langit baru, bumi baru itu, nanti Bapaklah yang menjadi raja. Yesusnya di mana? Yesus masuk ke dalam Bapa. Sehingga Bapa menjadi yang semua di dalam semuanya. Ya. Nah, saudara, jadi dulu kita ini keluar dari Bapa melalui Yesus pertama kali keluar dari Bapa dan kita keluar melalui Yesus. Ya. Nah, menjadi Adam dan kita keturunan Adam. Lalu ditarik lagi balik untuk kembali kepada Bapa. Itu namanya reuni. Amin. Ya. Jadi kadang-kadang ya kita dulu sekolah ya di satu kampung begitu, dan mereka sudah pada kerja di luar kota masing-masing. Lalu mereka bilang, ini Lebaran pulang nggak? Kita bikin reunian yuk. Yang asalnya dulu dari sini, yang sekarang sedang melancong di mana-mana, boleh balik lagi, ngumpul lagi, itu disebut reuni. Ketika semua Bapak menjadi semua di antara semuanya itu, itulah yang disebut reuni, ya. Ada satu tempat yang sangat indah, namanya Yerusalem baru, kota Allah yang kudus itu. Itu tempat reuni kita nanti, saudara. Lah, saudara, sekarang kita lihat siapa yang boleh menjadi bejana Allah, ya. Ternyata Allah itu memilih bejana, ya. Allah itu memilih bejana. Ya, Tuhan Yesus membeli manusia dengan harga hidupnya sendiri yang mahal. Dengan darah yang kudus, yang tercurah di kayu salib. Dengan suatu rencana, yakni untuk dijadikan bejana untuk tujuan yang mulia. Sementara mereka yang menolak anugerah itu akan tetap dijadikan bejana lain. Yakni untuk tujuan yang biasa atau bahkan sebagai bejana kemurkaan. Ya. Enggak semua orang yang bertobat, yang telah menerima anugerah daripada Allah, itu menggenapi tujuan Allah yang mulia itu. Ya, mungkin dia menjadi bejana, tapi di mata Allah, mungkin dia bukan bejana kemuliaan, tapi mungkin juga menjadi bejana, ya, di sini kemurkaan untuk pelampiasan murka Allah dalam kehidupan mereka. Nah, saudara, kita lihat Roma 9
ayat 14 sampai 17. Allah itu punya favorit, ya. Di sini katakan, jika demikian apa yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Mustahil. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada belas kasihan Allah. Sebab kitab suci berkata kepada Firaun, itulah sebabnya aku mengangkat engkau, yaitu supaya aku memperlihatkan kuasaku di dalam engkau, dan supaya namaku dimasyhurkan. Ya, nah saudara, kita perhatikan di sini ya. Apakah Allah itu tidak adil? Ya, contoh ya, ada orang-orang ya seperti Firaun itu dikeraskan hatinya. Tujuannya apa? Supaya orang boleh melihat tentang kuasa Allah yang luar biasa itu. Ya. Nah, saudara, jadi apakah Tuhan itu pilih Firaun itu untuk memang dia diciptakan kayak apa ya? Predestinasi, nasibnya seperti itu, takdirnya seperti itu. Ya, tidak saudara. Ya, Firaun itu membuka diri untuk jadi seperti itu. Ya, bukan Allah yang menjadikannya. Ada orang tanya, contoh Yudas, ya itu menjadi perdebatan yang sengit. Ya, satu kali ada seorang hamba Tuhan, itu tahun 89 kalau nggak salah ya, itu ada seorang hamba Tuhan bikin seminar di Surabaya. Ya, nah saya ikut sana kan judulnya sangat menarik ya. Kita harus berterima kasih kepada Yudas. Kita harus berterima kasih kepada Yudas. Judulnya begitu, saudara. Wah, jadi membuat orang bertanya-tanya, kenapa kita harus berterima kasih kepada Yudas? Nah, di situ dijelaskan sama pendeta itu, hamba Tuhan itu, saudara, kalau Yudas tidak membunuh Yesus, menjual Yesus, dan Yesus mati di sana ini, kita yang mati, makanya kita harus terima kasih sama Yudas. Lalu dia lanjutkan, Yudas itu telah ditetapkan, dia dipilih untuk menjual dan membunuh Yesus. Nah, intinya begitu. Nah, sekarang kalau pertanyaan ini ya atau istilah ini Anda dengar, kira-kira Bapak sudah setuju enggak bahwa Yudas itu ditentukan gitu, untuk membunuh Yesus? Dulu saya juga sempat bingung karena belum menemukan jawabannya. Tapi setelah saya ya dalam berjalannya waktu itu terjawab, saudara. Ya, jawabannya adalah Allah tidak menentukan Yudas. Ya, Allah tidak menetapkan Yudas untuk menjadi pembunuhnya Yesus. Ya, dipilih untuk membunuh Yesus. Yudas ya melakukan itu karena Yudas itu sudah punya benihnya. Ya, benihnya apa? Yudas itu nggak mau bertobat. Ya, nggak mau bertobat. Memang dia itu selalu berpikir spekulasinya, Pak. Yang penting apa saja bisa dilakukan, dikerjakan, asal ada cuan, asal ada untungnya. Ya, nah, pokoknya kalau ada untungnya, nah, aku mau kerjain. Jadi itu loh motivasinya itu loh. Sebenarnya dia nggak punya motivasi ingin bunuh Yesus, enggak. Dia hanya ingin cari untung. Dia hanya ingin mendapatkan duit saja. Makanya dia mulai nego. Gitu enggak? Nah, kira-kira kamu kasih duit berapa? Nah, mungkin Yudas itu berspekulasi. Yesus itu kan pernah mau ditangkap ya satu kali, kerumunan orang banyak. Ketika mereka mau menangkap Yesus, mereka nggak bisa pegang Yesus. Yesus lolos aja begitu ya. Dan peristiwa itu mungkin menjadi dasar bagi Yudas untuk berspekulasi ini. Ya, aku jual nih, aku dapat duitnya, nanti aku tunjukin tempatnya, ketika dia tangkap, Yesusnya nggak bisa ditangkap.
Tapi aku udah dapat duitnya. Tapi spekulasinya, prediksinya meleset. Karena Yesus bilang, waktuku sudah tiba. Walaupun Yesus bisa menghindar sebenarnya. Tapi waktuku sudah tiba. Dia menyerahkan dirinya untuk disalib itu. Ketika melihat kondisi seperti itu, Judasnya menyesal, bukan? Nah, dia menyesal, loh, kok ketangkep? Sudah nggak ditentukan sebenarnya. Ya. Nah, sekarang kita lihat, saudara, dari sini tadi katakan, demikian apa yang kehendak kita? Apakah Allah itu tidak adil? Mustahil. Ya, Tuhan itu punya favorit. Dia mau bermurah hati kepada siapa? Itu tergantung. Kenapa ada orang yang mendapat kemurahan dari Tuhan? Dan kenapa ada orang yang mendapat murka dari Tuhan? Nah, saudara, itu kelihatan kondisi daripada orang itu. Anda di hadapan Allah menjadi bejana model apa? Kalau Anda menjadi bejana kemuliaan, anugerah Allah yang melimpah dalam kehidupan Anda. Tapi kalau Anda menjadi bejana kemurkaannya, ya Anda pantas. Ya, kenapa disebut menjadi bejana kemurkaannya? Pasti ada hal-hal kriteria yang tidak sesuai dengan kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Amin. Roma 9 ayat 20 sampai ayat yang ke-21. Siapakah engkau, hai manusia? Maka engkau membantah Allah. Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapa engkau membentuk aku demikian? Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu bejana untuk tujuan yang mulia dan yang lain untuk tujuan yang biasa? Nah, perhatikan Bapak Saudara. Ketika orang membuat bejana seperti tukang periuk itu, membuat bejana itu, nggak ada niat daripada tukang periuk ini untuk membuat bejana yang jelek, betul? Dia pasti mau melakukan, berbuat sesuatu yang terbaik, yang terindah, yang terelok dari apa yang dibuatnya. Itu keinginan dari si tukang periuk. Tapi karena terjadi kegagalan, nah akhirnya tanah liat itu dibentuk ulang. Ketika dibentuk ulang masih gagal lagi, dibentuk lagi. Masih gagal lagi. Nah, teksturnya sudah mulai beda, saudara. Ini nggak bisa dijadikan menjadi bejana yang mulia. Akhirnya dijadikan bejana biasa. Tapi itu bukan tujuan awal, betul? Ngerti maksud saya? Tujuan awalnya adalah mau membuat sesuatu yang terbaik, yang terindah, yang termulia. Itu tujuan daripada Allah, semua itu dijadikan awalnya untuk menjadi perabot atau bejana yang mulia itu. Kalau ada yang terjadi sampai Anda tidak menjadi bejana yang mulia, menjadi bejana yang biasa, itu pasti ada file, ada gangguan-gangguan, ya, yang pernah terjadi, kegagalan-kegagalan terjadi. Nah, biasanya ada kerikil-kerikil. Kerikil itu bicara tentang kekerasan, ya. Dalam proses pembentukan itu, Anda berontak. Anda nggak bisa terima dengan keadaan seperti itu. Nah, saudara, ya, panggilan Allah yang tertinggi itu adalah panggilan pertama. Ya, ketika Anda dipanggil, lalu Anda ikut dengan Dia, itu Anda akan mulus dengan Tuhan. Tapi kalau Anda pernah dipanggil, lalu Anda banyak alasan tarso, dan sebagainya gitu ya. Nah, saudara, nanti ketika Anda menyerahkan diri untuk mengikuti panggilannya Dia, peran yang Anda dapat pasti nggak semulia dari apa yang Dia kehendaki pertama kali Dia panggil Anda. Betul? Itu kelihatan nanti. Ya, sekali lagi saya ulang ya. Jadi panggilan pertama itu panggilan yang membuat kita menjadi bejana yang termulia.
Tapi kalau kita sudah dipanggil, gitu, tapi kita banyak alasan atau berontak ini, ya gagal, udah masuk dalam panggilannya, keluar lagi, balik lagi dan sebagainya gitu, ya. Orang-orang muda seperti ini nanti nggak bisa menjadi yang termulia seperti itu, nggak bisa. Hanya untuk menjadi bejana-bejana yang sederhana saja, ya. Nah, saudara, sekarang kita lihat ya dalam Roma pasal 9, kelanjutannya ya, ayat 22 sampai 25. Jadi kalau untuk menunjukkan murkanya dan menyatakan kuasanya, Allah menaruh kesabaran yang besar terhadap bejana-bejana kemurkaannya yang telah dipersiapkan untuk kebinasaan, justru untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya atas bejana-bejana belas kasihannya yang telah dipersiapkannya untuk kemuliaan, yaitu kita yang telah dipanggilnya bukan hanya dari antara orang Yahudi, tetapi juga dari antara bangsa-bangsa lain, seperti yang difirmankannya juga dalam kitab Nabi Hosea, yang bukan umatku akan kusebut umatku, dan yang bukan kekasih, kekasihku. Ya. Menyadari bahwa kita mendapatkan belas kasihannya setelah kita memilih percaya kepada berita Injil, dan bahwa kita dipilih untuk menjadi bejana untuk tujuan yang mulia, sepantasnya lah kita memberi seluruh hak milik kita di atas hidup kita sendiri kepada Dia 100%. Ya, berapa persen yang Anda berikan kepada Tuhan? Ya, nah saudara, banyak hal ya yang terjadi dalam kehidupan kita ini tidak seperti apa yang Tuhan inginkan, rancangkan di dalam kehidupan kita. Nah, saudara, apa penghalangnya? Saudara, ada istilah ya, ragi orang Farisi. Penghalang dari rencana Allah dalam hidup seseorang untuk dijadikan tempat kediaman Allah adalah tetap perkara daging dan pikiran-pikiran kedagingannya. Pikiran manusiawi itu selalu berusaha untuk mendapat pengakuan dari surga. Selalu ada usaha untuk minta upah atau imbalan dari surga. Seolah-olah mereka masih mempunyai hak-hak pribadi. Mereka lupa bahwa denganku mereka sebenarnya tak punya pilihan lain. Selalu saja ada keinginan untuk meminta sesuatu, untuk dikabulkan dari keinginan mereka. Atau tentang hal-hal yang mereka sukai atau tidak sukai. Mereka tak dapat mempercayakan diri mereka sepenuhnya kepadaku dengan memahami bahwa yang kurencanakan bagi hidup mereka adalah hal yang terbaik bagi mereka. Itu sebabnya setiap kali rencanaku harus diubah-ubah setiap saat. Tiap perubahan rencana akan mengorbankan waktu hidup mereka sehingga mereka kehilangan waktu yang efektif. Ya, nah, mereka. Sementara waktu hidup mereka di dunia ini sangat terbatas. Ya, jadi ada hal yang menghalangi rencana Allah yang terjadi di dalam kehidupan mereka. Apa itu? Hak pribadi. Ya, nah kita lihat contoh ya. Tuhan Yesus itu mengingatkan murid-muridnya dalam Matius 16 ayat 11 sampai 12 tentang ragi orang Farisi dan ragi orang Saduki. Bagaimana mungkin kamu tidak mengerti bahwa bukan roti yang kumaksudkan? Aku berkata kepadamu, waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Ketika itu barulah mereka mengerti bahwa bukan maksudnya supaya mereka mewaspadai terhadap roti, melainkan terhadap ajaran orang Farisi dan orang Saduki. Apa sih sebenarnya ajaran yang diajarkan oleh orang Farisi itu? Tuhan Yesus juga mengatakan dalam Matius 23 ayat 14. Ya, dia mengutuk atau dia mencela ya orang-orang ahli Taurat dan Farisi. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda, sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu kamu pasti akan menerima hukuman yang berat. Nah, saudara, perhatikan ya. Jadi apa yang dilakukan itu enggak tulus. Dia selalu mengelabui mata orang. Matius 23, celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis, dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan.
Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Bapak Saudara, malam hari ini ya, coba mulai hindarkan daripada pengaruh ragi orang Farisi ini. Jaga motivasi kita supaya di hadapan Tuhan, ketika Tuhan melihat hidup kita ini pantas untuk dipilih oleh Dia, untuk dijadikan bejana kemuliaannya. Kalau tidak, akan jadi seperti ahli Taurat orang Farisi. Tuhan Yesus itu kalau ketemu ahli Taurat orang Farisi itu ngomongnya itu selalu pedes ya. Ya, hai orang munafik, celakalah kamu, kayak murka gitu. Ya, mereka pantas jadi bejana kemurkaan karena apa? Sikap mereka itu. Nah, jangan sampai itu terjadi penilaian Allah terhadap diri kita seperti apa yang terjadi kepada atau dengan orang ahli Taurat atau orang-orang Farisi tersebut. Nah, saudara, besok kita akan lanjutkan ya. Bagaimana Tuhan mau mengoreksi terus dalam kehidupan kita ini, supaya jangan sampai ada pribadi ganda di dalam hidup kita ini. Apa artinya pribadi ganda? Ya, besok yang akan kita bahas itu tentang pribadi ganda. Ya, nah, pribadi ganda, multi personality. Nah, saudara, jadi kalau siang jadi tukang becak, kalau malam jadi bidadari, pribadi ganda. Nah, saudara, itu nggak bagus ya. Jadi nggak sempurna, nggak cocok dengan identitasnya sendiri. Nah, saudara, puji Tuhan, sampai di sini untuk malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.